Aku dipaksa menikah saat masih kuliah. Bukan dengan pria pilihanku, tapi dengan seorang pengemis yang setiap hari duduk di pasar. Semua orang menertawakanku. Aku membencinya. Sampai suatu malam, aku melihatnya turun dari mobil mewah. Dan sejak hari itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Sore itu langit tampak kelabu, seolah tahu apa yang sedang aku rasakan. Aku duduk di ruang tamu rumah kecil peninggalan ayah. Ibu memanggilku dengan suara datar. Kau harus menikah, nak, dan laki-laki itu sudah ibu pilihkan. Aku terkejut. Menikah, Bu? Aku masih kuliah semester 5. Aku punya mimpi. Ibu menatapku tanpa belas kasihan. Mimpi tidak bisa mengenyangkan perut. Lelaki itu adalah jalan keluarnya. Yang membuatku terperanjat adalah ketika ia menyebut nama calon suamiku. Dia adalah lelaki yang sering kau lihat di pasar. Pengemis itu. Aku sontak berdiri. Apa? Ibu bercanda? Bagaimana mungkin aku menikah dengan pengemis? Dia lusuh, bau, kotor. Ibu tega menjualku? Air mataku menetes deras. Ibu menatapku tajam. Kau tidak tahu apa yang ibu tahu. Lelaki itu memang tampak seperti pengemis, tapi ada hal yang tidak kau pahami. Kita sudah berhutang pada banyak orang. Lelaki itu adalah jalan keluarnya. Aku tercekat, menyadari ini tentang utang. Ibu, suaraku melemah memohon. Jangan paksa aku. Jangan hancurkan hidupku. Namun ibu berkata tegas, hidupmu bukan hancur, nak. Kau akan mengerti suatu saat nanti. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya, merasa seluruh dunia menertawaiku. Beberapa hari kemudian, aku sudah duduk di pelaminan sederhana mengenakan kebaya putih yang terasa seperti kain kafan. Wajahku pucat, air mataku menetes di balik riasan tipis. Orang-orang berbisik dan mencibir. Itu kan pengemis yang biasa duduk di pasar. Gila, masa anak muda cantik menikah sama orang begituan? Bisikan itu seperti belati menusuk telingaku. Di sampingku berdiri Raka, lelaki itu, dengan pakaian sederhana yang tampak dipinjamkan. Meski sudah dicukur rapi, ia tetap terlihat seperti pengemis yang dipoles seadanya. Tangannya mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Saat ijab kabul diucapkan, air mataku jatuh deras. Aku resmi menjadi istri seorang pengemis. Bukan karena cinta, tapi karena paksaan. Semua mimpi yang aku bangun hancur dalam sekejap. Malam pertama seharusnya menjadi malam penuh cinta. Namun bagiku ini hanyalah awal penderitaan. Aku duduk di tepi ranjang. Raka duduk di sudut kamar, diam. Aku menatapnya penuh kebencian. Kenapa kau diam saja? Suaraku pecah. Apa kau tidak sadar betapa malunya aku menikah denganmu? Semua orang menertawakanku hari ini. Raka menarik napas panjang. Aku tidak pernah memaksa pernikahan ini. Aku pun tahu kau membenciku. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku tertawa getir. Hidup bersama pengemis sudah cukup menyakitkan. Aku berbaring, membalikkan badan. Jangan pernah menyentuhku. Jangan pernah menganggapku istrimu. Lebih baik aku mati. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya mengambil bantal tipis lalu merebahkan diri di lantai. Jauh dariku. Aku hanya bisa menangis menatap langit-langit kamar reot yang dipenuhi sarang laba-laba. Keesokan pagi, aku berharap ini mimpi, tapi Raka masih ada di kamar, melipat sajadah. Aku sudah masak air untuk mandi. Kalau kau lapar, aku akan beli sarapan di warung. Aku mendengus, menutup wajah. Gak usah sok perhatian. Namun setengah jam kemudian ia kembali membawa 2 bungkus nasi uduk. Untukmu, katanya singkat. Aku melirik ketus, aku tidak butuh belas kasihan dari seorang pengemis. Tapi ketika ia pergi, perutku memberontak.
Aku membuka bungkus itu diam-diam dan memakannya sambil menangis. Hari-hari berikutnya penuh siksaan batin. Aku dicap istri pengemis. Raka tetap pergi pagi pulang sore, tubuhnya selalu berbau debu, tapi anehnya, ia selalu membawa makanan. Nasi kotak atau lauk sederhana. Aku selalu menolak di depannya, namun diam-diam makan setelah ia tidur di lantai. Aku mulai curiga. Dari mana ia mendapatkan semua ini? Pengemis tidak mungkin bisa membeli nasi kotak setiap hari. Ia pulang tanpa kaleng berkarat, hanya membawa makanan. Malam kelima, ada hal yang berbeda. Seperti biasa, aku menangis di ranjang. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu rumah berderit. Aku mengintip lewat jendela kamar dan duniaku seakan berhenti. Lelaki itu, suamiku, baru pulang. Tapi kali ini bukan dengan langkah kaki lusuhnya. Ia turun dari sebuah mobil hitam mewah. Pakaiannya rapi, wajahnya bersih, dan sikapnya jauh berbeda. Aku terbelalak, tubuhku gemetar. Apa-apaan ini? Gumamku. Jantungku berdetak kencang. Selama ini aku mengira ia hanya pengemis miskin. Tapi malam itu aku merasakan ada sesuatu yang sangat janggal. Rahasia besar yang disembunyikannya perlahan mulai tercium. Aku tahu hidupku akan berubah lagi, entah menjadi lebih baik atau lebih hancur. Ia berjalan masuk rumah dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, menatapnya dengan mata melebar. "Kau, siapa sebenarnya kau?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku sebentar lalu tersenyum tipis. "Aku tetap suamimu." Aku histeris. "Jangan bercanda. Aku menikah dengan pengemis, tapi kau datang dengan mobil mewah. Apa kau menipuku?" Ia menghela napas panjang. "Aku tidak menipumu. Aku hanya belum saatnya menceritakan yang sebenarnya." Aku berlari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Tangis malam itu berbeda. Aku menangis karena kebingungan yang menyiksa. Awalnya aku pikir aku menikah dengan pengemis. Tapi kini, semua kenyataan itu mulai runtuh. Ia bukan sekadar pengemis. Aku teringat kata-kata ibuku, "Kau akan mengerti nanti." Hari-hari setelah rahasia kecil itu terbongkar, aku remuk oleh penyesalan. Aku teringat semua cacian dan penolakan yang kulakukan. Aku merasa begitu kerdil, begitu egois. Pagi berikutnya, aku memberanikan diri menyapanya dengan lembut. "Raka," ucapku pelan sambil menunduk. Ia menoleh kaget. "Kau baik sekali padaku, padahal aku sering menyakitimu." Raka tersenyum tipis. "Aku sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Jangan khawatir, aku tak pernah menyimpan dendam." Jawaban itu menusuk dadaku. Aku mulai memperlakukannya lebih baik. Aku mencoba tersenyum, memasakkan makanan sederhana, dan kali ini aku memaksanya duduk bersama. Raka hanya tersenyum melihat usahaku. Ia tahu aku sedang berusaha menebus kesalahan. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Malam itu, beberapa pria dengan mobil mewah datang ke rumah kecil kami. Mereka mengetuk pintu dengan sopan. "Tuan muda, keluarga besar menunggu Anda. Anda harus pulang sekarang," kata salah satu pria itu dengan hormat. Aku tercengang. Raka menatapku, matanya penuh penyesalan. "Wina, maafkan aku. Aku harus pergi. Percayalah ini bukan perpisahan. Aku akan kembali." Aku meraih tangannya, panik. "Raka, jangan tinggalkan aku. Tolong jelaskan dulu apa yang sebenarnya terjadi." Ia menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. "Aku tak bisa sekarang. Doakan aku, Wina." Dan ia pergi meninggalkanku berdiri di ambang pintu dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Sejak malam itu, rumah kecil kami bagai makam sunyi. Aku mencari kabar tentang Raka, tapi tak ada seorang pun yang tahu. Bahkan ibuku sendiri menolak menjawab. "Sudahlah Wina, jangan cari dia lagi. Anggap saja pernikahanmu sudah berakhir," katanya dengan dingin. Hatiku semakin hancur. Suatu sore, aku melihat ibu berbicara dengan seorang pria paruh baya yang tak kukenal. Mereka bicara pelan, tapi aku bisa menangkap beberapa kata. "Jangan sampai Wina tahu alasan sebenarnya. Kalau dia tahu kenapa kita memaksanya menikah dengan Raka, semuanya akan hancur," kata pria itu. Aku membeku di balik pintu.
Jadi benar, ada rahasia lain yang jauh lebih besar. Rahasia yang disembunyikan dari diriku. Aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi, aku harus mencari kebenaran itu. Dan mungkin kebenaran itu akan menghancurkan hidupku sekali lagi. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku ingat pria parubaya itu masuk ke sebuah bangunan tua di ujung desa. Aku mengikutinya dan memberanikan diri masuk. Di dalam, aku menemukan sebuah kotak kayu tua berdebu. Dengan hati berdebar, aku membukanya. Di dalamnya kutemukan tumpukan dokumen tua. Salah satunya adalah surat perjanjian antara keluarga Raka dan nama ayahku. Perjanjian ini mengikat keluarga Surya, ayah Wina, dengan keluarga Pratama, ayah Raka. Jika salah satu pihak berkhianat, maka pernikahan antara keturunan mereka wajib dilaksanakan untuk menebus dosa masa lalu. Tanganku gemetar. Aku terus membaca. Ternyata dulu ayahku pernah menjadi tangan kanan ayah Raka di perusahaan besar, namun karena tamak, ayahku mengkhianati sahabatnya. Ia mencuri uang perusahaan dan melarikan diri. Untuk menebus aib itu, ayahku menandatangani perjanjian. Kini akulah yang dipaksa menanggungnya. Aku menutup wajah, air mata jatuh tanpa henti. Jadi selama ini aku hanyalah korban dari dosa orang tuaku. Bulan berganti, aku menutup diri, menulis surat-surat panjang untuk Raka yang tak pernah terkirim, berisi permintaan maaf dan pengakuan cinta. Suatu sore, sebuah kabar datang dari seorang pria yang mengaku asisten keluarga Pratama. Nona Wina, Tuan Raka kini berada di luar negeri. Ia dalam keadaan sakit parah. Dan mungkin waktu beliau tidak akan lama lagi. Aku tertegun. Rasanya dunia runtuh di hadapanku. Lututku lemas. Aku jatuh berlutut di lantai. Tidak mungkin. Jangan bohong. Pria itu menatapku iba. Beliau menitipkan pesan. Katakan pada Wina, aku mencintainya sampai akhir. Jangan salahkan dirinya. Aku histeris, mencoba mencari cara untuk pergi, tapi ibu melarang dengan keras. Wina, kau tidak boleh ikut campur lagi. Biarkan saja. Ia menahan semua dokumenku. Aku merasa seperti burung yang sayapnya dipotong. Aku hanya bisa menangis dan berdoa, ya Allah, izinkan aku bertemu dengannya sekali saja. 3 hari kemudian, kabar buruk itu datang. Seorang pengacara keluarga Pratama datang membawa map hitam. Saya diutus untuk menyampaikan kabar duka. Tuan Raka telah meninggal dunia semalam di rumah sakit di Singapura. Aku membeku. Ruangan berputar. Aku berteriak sekuat tenaga lalu jatuh tersungkur. Tangisku pecah, jeritan yang keluar dari dasar jiwaku. Pengacara itu menyodorkan sebuah kotak kayu kecil. Sebelum meninggal, Tuan Raka menitipkan ini untuk Anda. Di dalamnya ada sebuah cincin emas sederhana dan sepucuk surat terakhir. Wina, jika surat ini sampai padamu, itu artinya aku sudah kembali pada sang pemilik hidup. Jangan bersedih terlalu lama. Aku pergi dengan membawa cintamu dalam hatiku. Suatu hari nanti kita pasti akan bertemu kembali, bukan di dunia tapi di surga. Aku menjerit membaca surat itu. Aku memeluk surat dan cincin itu erat-erat. Sejak hari itu, hidupku tak pernah sama. Aku belajar satu hal. Cinta sejati adalah ketika kita mampu mencintai meski tak pernah bisa memiliki. Dan Raka adalah anugerah terindah sekaligus luka terdalam dalam hidupku. Setelah kepergian Raka, aku menolak meninggalkan rumah. Aku menghabiskan 3 hari berikutnya hanya dengan berzikir dan menangis di kamar. Aku memutuskan untuk mengadakan tahlilan sederhana, hanya mengundang beberapa tetangga terdekat, bukan untuk menghormati pewaris konglomerat, melainkan untuk suami yang kucintai. Malam itu, di tengah suara doa-doa pelan dan cahaya lilin yang redup, aku menyematkan cincin emas sederhana Raka di jari manisku. Cincin itu pas, terasa dingin, namun membawa kehangatan yang tak terlukiskan. Aku menatap foto Raka, foto yang entah kapan diambil. Ia tampak tersenyum tipis, dan berbisik. Aku tidak akan bersedih terlalu lama. Raka, aku akan hidup bahagia seperti yang kau minta. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk tegar. Aku tidak akan membiarkan kematiannya sia-sia. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, membawa cintanya sebagai kekuatan, bukan belenggu. Beberapa hari kemudian,
Aku memberanikan diri menemui ibu yang tampak semakin tua dan rapuh. Aku menemuinya di dapur, tempat ia sedang mencuci piring dengan tatapan kosong. Aku tidak datang dengan amarah yang memuncak. Aku datang dengan pemahaman baru. Ibu, panggilku lembut. Ibu terkejut, menjatuhkan piring yang sedang ia pegang. Wina, ibu minta maaf, katanya sambil terisak. Aku mendekat, memeluknya erat-erat, air mataku menetes di bahunya. Aku sudah tahu semuanya, Bu. Aku tahu ini tentang utang ayah dan perjanjian itu. Tapi aku tidak marah lagi. Aku menarik diri, menatapnya, cincin Raka berkilauan di jariku. Meskipun jalan kita pahit, ibu telah memberiku hadiah terindah, Bu. Ibu telah mempertemukan aku dengan cinta sejati. Sekarang, aku bebas dari utang itu. Aku bisa memulai hidup baru, tapi aku tidak akan pernah melupakan Raka. Ibu menangis terseduh-seduh, akhirnya merasakan kelegaan setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia. Itu adalah momen pemulihan antara aku dan ibu. 6 bulan berlalu sejak Raka pergi. Rumah kecil ini tidak lagi terasa seperti makam, melainkan tempat penyimpanan kenangan yang berharga. Aku memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliah yang sempat aku tinggalkan. Aku tahu Raka ingin aku bahagia, dan kebahagiaanku adalah menyelesaikan pendidikanku. Setiap malam, aku duduk di meja kayu reot, menumpuk buku-buku tebal. Aku belajar dengan gigih di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Ketika semangatku mulai goyah, aku selalu menyentuh cincin di jari manisku. Raka pernah berkata bahwa mimpi bisa mengenyangkan jiwa. Kini, aku berjuang untuk jiwaku, demi janji yang kubuat padanya. Aku belajar tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk membuktikan bahwa cinta tulus Raka tidak sia-sia. Kebunuhanku menjadi kekuatanku. 1 tahun setelah kabar duka itu, sebuah mobil mewah kembali berhenti di depan rumah reot kami. Kali ini, yang turun adalah seorang pria parubaya yang rapi, pengacara keluarga Pratama. Ia dipersilakan masuk ke ruang tamu sederhana. Nona Wina, katanya dengan hormat, meletakkan map tebal di meja. Saya datang untuk menyelesaikan wasiat terakhir Tuan Raka. Jantungku berdebar. Aku mengira ia datang untuk mengambil kembali cincin itu. Ternyata, Raka telah menuliskan wasiat di Singapura. Ia menyerahkan seluruh aset pribadinya, termasuk saham mayoritas di perusahaan Pratama Group, kepada Wina, istrinya yang sah. Aku terhenyak, tidak percaya. Ini tidak mungkin, bisikku. Aku, seorang gadis desa, kini menjadi pewaris kekayaan yang luar biasa. Pengacara itu tersenyum lembut. Tuan Raka ingin memastikan Nona Wina tidak akan pernah kekurangan dan bisa mewujudkan semua mimpinya. Ini adalah bukti cintanya yang paling nyata. Aku menatap dokumen itu, air mata mengalir. Raka telah memastikan bahwa cinta sejati dan kemiskinan tidak harus berjalan beriringan. Ia telah membebaskanku sepenuhnya. Aku duduk di ruang tamu, map hitam berisi wasiat Raka tergeletak di meja kayu reot. Kata-kata pengacara itu berputar-putar di kepalaku, saham mayoritas di Pratama Group. Rasanya seperti lelucon kosmis yang kejam. Aku, yang dulu menangisi nasib karena menikah dengan pengemis, kini menjadi pewaris sebuah konglomerasi. Kekayaan ini tidak memberiku kegembiraan, melainkan beban tanggung jawab yang luar biasa, dan rasa sakit karena tahu betapa besarnya cinta Raka. Ia tidak hanya membebaskanku dari utang masa lalu, ia memberiku masa depan yang tak pernah kubayangkan. Aku menatap pengacara itu, Tuan Herman, dengan mata berkaca-kaca. Tuan Raka, sungguh tidak meninggalkan apa-apa untuk dirinya sendiri. Tuan Herman menggeleng pelan. Seluruh hidupnya, dan kini asetnya, didedikasikan untuk memastikan Anda bahagia, Nona Wina. Beliau meminta agar Anda melanjutkan mimpi Anda. Aku menghela napas, menyentuh cincin di jariku. Baiklah. Saya terima wasiat ini. Saya akan hormati keputusannya. Tapi tolong, beri saya waktu. Saya akan menyelesaikan kuliah saya dulu. Itu adalah impian Raka untuk saya. Tuan Herman mengangguk. Puas. Itu adalah prioritas utama. Kami akan mengurus administrasi dan menjaga aset Pratama Group sampai Anda siap. Aku tahu, ini bukan akhir dari kisahku. Ini adalah awal dari tugas baru, hidup dengan bermartabat atas nama cinta Raka.
Beberapa minggu kemudian, dengan langkah mantap namun hati yang tetap sederhana, aku kembali menginjakan kaki di kampus. Aku masih mengenakan pakaian lamaku, blus biru muda dan rok batik, dan menaiki angkutan umum seperti biasa. Namun, kini ada aura yang berbeda. Bisikan yang dulu mencibir, istri pengemis, kini berubah menjadi gumaman takjub. Rumor menyebar cepat, dan semua orang tahu bahwa aku, Wina, si gadis dari desa, adalah janda muda pewaris Pratama Group. Teman-teman lamaku mulai mendekat, beberapa dengan tatapan tulus, yang lain dengan perhitungan. Aku mencoba mempertahankan rutinitas normal, fokus pada buku dan dosen, tetapi perhatian yang berlebihan itu menyesakan. Suatu hari, seorang teman lama yang dulu sering meremehkanku mendekat dan meminta maaf atas semua cibirannya. Aku tersenyum tipis, aku sudah lama memaafkanmu. Aku hanya ingin fokus belajar. Aku sadar, status sosial telah terbalik. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Aku hanya ingin menyelesaikan apa yang Raka impikan untukku. Waktu berlalu cepat, dan aku berhasil menyelesaikan kuliahku dengan nilai terbaik, sebagai hadiah terakhirku untuk Raka. 2 tahun kemudian, tiba saatnya aku memenuhi tanggung jawab terbesarku. Aku kini berdiri di lobi kaca Pratama Group, mengenakan setelan formal yang elegan. Ini bukan lagi Wina si mahasiswi desa. Ini adalah Nyonya Pratama, pemegang saham mayoritas. Pertemuan Dewan Direksi pertamaku dimulai di ruang rapat yang mewah, dikelilingi oleh para direktur tua yang skeptis dan mencoba mengintimidasi. Mereka menanyakan latar belakangku, meragukan pengalamanku. Nyonya Wina, dengan segala hormat, apakah Anda yakin seorang lulusan baru dari universitas lokal bisa memimpin perusahaan sebesar ini? Tanya salah satu direktur senior dengan nada meremehkan. Aku menegakkan punggung, cincin Raka berkilauan. Aku menatap mereka satu persatu. Saya mungkin tidak punya pengalaman kalian, tapi saya punya visi Raka. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, saya di sini bukan sebagai boneka. Saya di sini untuk menghormati wasiat suami saya, dan saya akan memastikan Pratama Group berjalan dengan integritas. Jika ada yang mencoba menghalangi, saya tidak akan ragu untuk bertindak. Keheningan melanda ruangan. Mereka mengerti. Aku sudah tumbuh dari gadis rapuh yang menangis di pelaminan menjadi wanita yang kuat, dipersenjatai oleh cinta yang abadi. Beberapa bulan pertama kepemimpinanku dipenuhi dengan intrik yang melelahkan. Direktur senior bernama Pak Hartono, yang paling skeptis terhadapku, mencoba melakukan kudeta halus dengan menahan persetujuan merger krusial yang bisa melipat gandakan aset Pratama Group. Ia tahu aku baru, dan mencoba memanfaatkan kurangnya pengalamanku. Dalam rapat berikutnya, Pak Hartono menyajikan data yang dimanipulasi, menyarankan agar merger dibatalkan karena risiko terlalu tinggi. Aku mendengarkan dengan tenang. Malam sebelumnya, aku sudah menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari setiap detail kontrak tersebut. Saat giliranku bicara, aku berdiri, memegang pena emas Raka. Pak Hartono, kataku, suaraku tegas dan tanpa celah. Data yang Anda sajikan salah. Pada halaman 45.3b, jelas tertulis bahwa mitra kita, Sigma Corp, telah menjamin suku bunga tetap untuk 5 tahun pertama. Risiko yang Anda sebutkan sudah diatasi sejak 2 bulan lalu. Jika merger ini gagal, Pratama Group akan kehilangan 30% dari potensi pasar Asia Tenggara. Ini bukan risiko, Pak, ini sabotase. Wajah Pak Hartono pucat. Dewan direksi terdiam. Mereka sadar aku bukan lagi gadis yang bisa mereka mainkan. Meskipun kesuksesan di Pratama Group mulai terukir, jiwaku terasa haus. Kesibukan, kemewahan, dan pujian tidak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Raka. Suatu sore, aku meminta sopirku untuk membawaku kembali ke tempat yang dulu kusebut penjara. Rumah kecil peninggalan ayah. Ketika aku memasuki ruang tamu sederhana itu, bau debu lama dan kayu reot menyambutku. Aku duduk di tepi dipan tipis, di tempat yang sama di mana Raka pernah merebahkan dirinya di lantai. Aku menutup mata, berusaha merasakan kehadirannya lagi. Cincin emas sederhana Raka di jari manisku terasa dingin, sebuah jangkar yang mengingatkanku dari mana aku berasal. Aku menarik napas dalam-dalam. Disinilah, di kesederhanaan ini, Raka mengajariku makna ketulusan, jauh dari gemerlap Pratama Group.
Aku menyadari, kemewahan Pratama Group adalah tanggung jawab, tetapi rumah kecil ini adalah hatiku. Untuk memastikan warisan Raka bukan hanya tentang uang, aku mendirikan yayasan Cinta Sejati Raka setahun kemudian. Tujuanku adalah membantu anak-anak muda dari latar belakang miskin untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja, persis seperti mimpi yang dulu kukatakan pada Raka saat aku masih mahasiswi. Aku mengalokasikan sebagian besar keuntungan Pratama Group untuk yayasan ini. Acara peresmian yayasan ini sangat besar, diselenggarakan di salah satu hotel termewah di Jakarta. Di atas panggung, aku berdiri di depan ratusan tamu penting. Aku menceritakan kisah Raka, bukan sebagai pewaris konglomerat, tetapi sebagai seorang pengemis yang mengajariku arti cinta tanpa syarat. Air mata menetes saat aku menutup pidato. Raka tidak pernah ingin aku melupakan akarku. Dan melalui yayasan ini, aku memastikan setiap anak muda Indonesia bisa mewujudkan mimpinya, membuktikan bahwa mimpi benar-benar bisa mengenyangkan jiwa. 2 tahun setelah Yayasan Cinta Sejati Raka didirikan, pengaruhnya mulai terasa. Pratama Group, di bawah kepemimpinan Wina, tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga dikenal karena integritas dan filantropi. Pada suatu malam, Wina menerima penghargaan CEO berintegritas dari sebuah majalah bisnis terkemuka. Ia berdiri di panggung yang berkilauan, mengenakan gaun malam yang mahal, dikelilingi oleh tokoh-tokoh elit Jakarta. Di bawah sorotan lampu yang memuja, ia merasa terasing. Semua kemewahan ini terasa asing baginya. Saat ia memegang piala kristal, matanya tanpa sadar mencari cincin emas sederhana Raka yang melingkari jari manisnya. Cincin itu adalah satu-satunya perhiasan yang ia anggap berharga. Sambil menerima pujian, ia berbisik dalam hati, "Penghargaan ini milikmu, Raka. Kau yang mengajariku bahwa integritas jauh lebih bernilai daripada semua uang ini." Cincin itu adalah jangkar yang menahan jiwanya dari terhanyut dalam arus duniawi Pratama Group yang glamor. Kepemimpinan Wina di Pratama Group sering diuji oleh mentalitas bisnis lama. Dalam sebuah rapat dewan direksi krusial, Wina mengusulkan kebijakan lingkungan yang ketat untuk mengurangi polusi dari salah satu pabrik utama, meskipun hal itu akan memangkas laba sebesar 15%. Para direktur tua, termasuk Pak Hartono yang selalu mencari celah, mengajukan keberatan keras. "Nyonya Wina, kita harus realistis. Mengapa kita harus mengorbankan keuntungan demi kebijakan idealis yang tidak perlu ini?" tanya Pak Hartono sinis. Wina mencondongkan tubuh ke depan, matanya tajam. "Tuan Raka mendirikan yayasan bukan hanya untuk mendidik, tetapi untuk mengajarkan nilai. Kita tidak akan pernah menjadi perusahaan yang sejati jika kita membangun kekayaan di atas kerusakan lingkungan komunitas kita. Pratama Group akan menjadi pelopor bisnis berkelanjutan, bukan karena kita kaya, tetapi karena kita beretika." Ia mengambil pena Raka, pena emas sederhana yang selalu ia bawa, dan menandatangani persetujuan untuk implementasi kebijakan tersebut. Keputusan itu tegas, menandai era baru di mana nilai Raka, tulus, sederhana, dan bertanggung jawab, menjadi inti dari setiap langkah perusahaan. 2 tahun setelah peresmian, Wina mengunjungi gedung baru Yayasan Cinta Sejati Raka yang megah, sebuah fasilitas modern yang didanai sepenuhnya oleh Pratama Group. Hari itu adalah hari kelulusan angkatan pertama. Melihat deretan anak muda yang tersenyum bangga mengenakan toga, yang sebagian besar berasal dari latar belakang yang sangat miskin, hati Wina dipenuhi kebahagiaan sejati. Seorang gadis muda, bernama Sari, yang dulunya harus berhenti sekolah untuk membantu ibunya berjualan di pasar, kini lulus dengan predikat terbaik dan mendapatkan pekerjaan di Pratama Group. Sari mendekati Wina dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu Wina. Dulu saya pikir mimpi tidak mungkin tercapai. Tapi kini saya tahu, Tuan Raka telah membuka jalan bagi kami." Wina memeluk Sari erat, air matanya menetes. Di momen itu, Wina menyadari bahwa Raka tidak benar-benar pergi. Cintanya telah berwujud dan berlipat ganda, hidup dalam mimpi ratusan anak muda yang kini berdiri tegak. Ia melihat ke atas, ke langit yang cerah. "Aku menemukanmu di sini, Raka. Dalam setiap tawa mereka. Ini adalah warisan kita." 3 tahun setelah menjadi CEO, Wina memimpin ekspansi besar-besaran Pratama Group ke pasar Eropa, mengedepankan model bisnis berkelanjutan yang didukung penuh oleh Yayasan Cinta Sejati Raka. Dalam sebuah forum ekonomi global di London,
Wina menjadi pusat perhatian. Pada sesi tanya-jawab, seorang analis keuangan dari Amerika, yang dikenal skeptis terhadap filantropi korporat, berdiri dan mengajukan pertanyaan sinis. Nyonya Wina, dengan segala hormat, Pratama Group kini fokus pada etika, bukan laba maksimal. Ada bisikan di pasar bahwa kisah almarhum suami Anda yang menyamar sebagai pengemis hanyalah strategi pemasaran untuk menutupi kelemahan fundamental perusahaan. Bisakah Anda menjamin bahwa yayasan amal ini tidak akan menyeret aset Pratama Group? Ruangan hening. Wina tersenyum tenang, menatap lurus ke arah analis itu. Tuan, suami saya, Raka, mengajari saya bahwa bisnis yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari angka di neraca, tetapi dari hati nurani. Raka tidak pernah menyamar. Ia hidup tulus, mencari ketulusan sejati. Dan ya, visi itu kini menjadi fondasi Pratama Group. Jika berpegang pada integritas dan membantu sesama dianggap menyeret perusahaan, maka biarkan kami terseret. Sebab kami percaya, warisan terbesar Raka adalah integritas. Dan itu adalah aset yang tidak bisa dibeli atau disabotase oleh siapapun. Jawaban itu disambut tepuk tangan meriah, menandai legitimasi Wina di panggung global. Meskipun kini Wina sering bepergian dengan jet pribadi dan menghadiri pertemuan penting, hatinya selalu merindukan kesederhanaan. Suatu akhir pekan, ia meminta untuk dibawa kembali ke rumah kecil peninggalan ayahnya. Ia membawa ibunya yang kini sudah sangat tua dan menggunakan tongkat. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu reot di teras, memandangi tanaman hias yang kini lebih terawat. Ibu Wina memegang tangan putrinya yang mengenakan cincin emas sederhana Raka. Ibu minta maaf lagi, Nak. Ibu telah menempatkan beban berat di pundakmu, bisik sang ibu, suaranya serak. Wina menggeleng. Tidak, Bu. Ibu telah memberikan hadiah terbesar. Aku tahu Raka mencintai ibu juga, karena ibulah yang menjadikanku istrinya. Jika bukan karena pernikahan paksa itu, aku tidak akan pernah tahu apa itu cinta sejati, dan tidak akan pernah bebas seperti sekarang. Ia tersenyum lembut. Cincin Raka berkilauan diterpa sinar matahari sore. Rumah ini dan cincin ini selalu mengingatkanku, Bu. Aku tidak akan pernah lupa siapa aku, dan siapa Raka. Itu adalah momen terakhir kali keduanya berbagi keheningan yang penuh pemahaman, sebuah penutup kisah masa lalu yang menyakitkan. Setelah 5 tahun menjabat sebagai CEO, Wina menyadari bahwa ia telah sepenuhnya mewujudkan wasiat Raka. Kekayaan telah berlipat ganda, dan yayasan telah menolong ribuan orang. Dalam sebuah konferensi pers monumental, Wina mengumumkan proyek terbesarnya, pendirian Universitas Raka Pratama, sebuah institusi pendidikan tinggi gratis dan canggih yang ditujukan bagi seluruh pemuda Indonesia yang kurang mampu. Raka pernah berkata, mimpi bisa mengenyangkan jiwa, kata Wina, berdiri di depan maket universitas yang futuristik. Melalui universitas ini, kami akan memastikan mimpi setiap anak bangsa mendapatkan wadah. Ini bukan hanya sebuah bangunan. Ini adalah monumen untuk cinta sejati dan tulus yang tidak pernah mati. Ini adalah janji bahwa warisan Tuan Raka Pratama akan terus hidup, bukan sebagai pengemis, bukan sebagai pewaris konglomerat, tetapi sebagai inspirasi keikhlasan abadi. Wina menatap maket itu, air matanya menetes bahagia. Ia tahu, di surga sana, Raka pasti sedang tersenyum bangga. Ia telah menyelesaikan penebusan dosa masa lalu ayahnya, dan sekaligus menunaikan janji cinta yang paling suci. Setahun setelah pengumuman itu, Universitas Raka Pratama berdiri kokoh, sebuah keajaiban arsitektur yang dikelilingi taman hijau. Hari peresmiannya adalah hari yang cerah dan monumental. Ratusan mahasiswa angkatan pertama berkumpul, mata mereka penuh harapan. Wina, mengenakan kebaya modern yang anggun dan karismatik, berdiri di podium utama. Ia tidak datang sebagai CEO Pratama Group, melainkan sebagai istri yang menunaikan janji cinta. Di antara semua kemewahan fasilitas, Wina memastikan ada satu sudut yang paling sederhana, sebuah plakat perunggu bertuliskan, Raka Pratama, pengemis yang mengajarkan arti ketulusan. Dalam pidato peresmiannya, Wina menoleh ke arah plakat itu, suaranya sedikit bergetar karena haru. Universitas ini dibangun di atas pondasi cinta, bukan harta. Ia ada karena seorang lelaki yang memilih hidup sederhana, agar ia bisa menemukan ketulusan. Ini adalah tempat di mana setiap mimpi, tidak peduli seberapa kecil atau besarnya, akan didukung.
Kalian, para mahasiswa, adalah nafas baru dari warisan Raka. Tepuk tangan membahana, bukan hanya dari Dewan Direksi, tapi dari ribuan hati yang tersentuh oleh kisah cinta dan pengorbanan yang mendasari institusi megah ini. Wina tahu, misi Raka kini abadi. 10 tahun berlalu. Wina kini berusia awal 30-an, wajahnya memancarkan kedewasaan dan kebijaksanaan, namun matanya masih membawa kehangatan yang sama. Ia menjadi salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di Asia Tenggara, namun kehidupan pribadinya tetap sunyi. Ia tidak pernah menikah lagi. Pada ulang tahun kematian Raka yang ke-10, Wina meminta sopirnya untuk mengantar ke sebuah taman kecil di tengah kampus Universitas Raka Pratama. Di sana, di bawah pohon rindang, ia mendirikan sebuah monumen kecil untuk Raka. Bukan makam, melainkan kursi batu sederhana. Wina duduk di kursi itu, memejamkan mata. Angin sejuk meniup rambutnya yang kini ia biarkan tergerai panjang dan elegan. Ia mengeluarkan pena emas Raka dan surat terakhirnya, membaca kembali kata-kata yang telah ia hafal di luar kepala. Di jari manisnya, cincin emas sederhana itu masih melingkar sempurna, seolah menjadi pengingat abadi akan janji sucinya. Wina tersenyum. Aku telah memenuhi janjiku, Raka. Aku bahagia. Aku tidak lagi bersedih terlalu lama. Tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Ia menyentuh pena emas itu. Kini, cintanya adalah kekuatan, bukan lagi air mata. Sore itu, Wina sedang berjalan melintasi koridor perpustakaan Universitas Raka Pratama. Ia melihat seorang mahasiswa muda, mata penuh ambisi, sedang tertidur di meja dengan tumpukan buku tebal di sekitarnya. Teringat akan dirinya sendiri di masa lalu, Wina tersenyum. Ia mendekat perlahan. Di samping mahasiswa itu, terselip sebuah catatan yang bertuliskan, "Aku harus lulus dengan cepat agar bisa membantu ibuku." Wina dengan lembut meletakkan tangannya di bahu mahasiswa itu, membangunkannya. Mahasiswa itu terkejut melihat CEO Pratama Group berdiri di hadapannya. "Maaf, Nyonya Wina," katanya panik. Wina menggeleng. "Tidak apa-apa, Nak. Saya tahu rasanya berjuang. Ingat, Raka pernah berkata bahwa mimpi bisa mengenyangkan jiwa. Tapi jangan lupa istirahat." Wina kemudian menyerahkan kartu nama Pratama Group. "Ketika kamu siap, pintu Pratama Group selalu terbuka untuk mereka yang memiliki semangat dan integritas, yang tulus mencari kebaikan sejati. Kami membutuhkan jiwamu, bukan hanya ijazahmu." Mahasiswa itu menatap Wina, matanya berkaca-kaca penuh inspirasi. Wina melihat refleksi dirinya sendiri dan Raka di mata pemuda itu. Ia tahu, Raka akan selalu hidup, bukan sebagai nama di sebuah monumen, tapi sebagai semangat abadi dalam jiwa-jiwa yang dibantunya.